Nih, Bapak, untuk proses perawatan luka sendiri, apakah yang faktor yang menyebabkan tadi Pak, granulasi bisa berlebih begitu? Karena kalau granulasi berlebih sendiri juga tidak baik untuk luka begitu, Bapak? Ya, itu bisa terjadi. Ya. Terus yang nyebabin apa kan gitu? Yang nyebabin kalau kita tidak paham luka ini kondisinya sudah seperti apa kan gitu. Kan intinya kalau ada luka, kalau kita bicara luka kronis Pak Isra ya, kita sudah buang jaringan matinya. Dasar lukanya sudah merah tuh, ya. Kemudian targetnya adalah kita akan menumbuhkan jaringan yang sehat gitu kan. Kita akan support granulasinya, kita akan support tumbuhnya jaringan yang baru kan gitu. Namun yang perlu kita perhatikan adalah tumbuhnya itu silakan diikuti sampai di tepi lukanya nih. Jangan sampai melebihi tepi luka. Kalau dia melebihi berarti kita selalu mensupport ini. Kalau memang sudah taruhlah di situ sudah sejajar dengan tepi lukanya. Jangan lagi disupport. Apa contohnya? Terkadang terus disupport pakai diberikan yang namanya hidrogel contohnya. Granulasi sudah sejajar tepi luka, kasih hidrogel, atau kalau enggak gitu kasih zinc cream. Zinc creamnya enggak tipis, bukan hanya untuk mempertahankan kelembaban, tapi memang dikasih yang tebal. Apa yang terjadi? Nanti akan tumbuh berlebih dia. Gitu loh. Akan tumbuh berlebih. Nah ini munculnya hipergranulasi di situ. Atau yang kedua, produksi cairannya banyak tuh. Ya, produksi cairan. Ada kalanya biasanya luka-luka infeksius, dasar lukanya merah, tapi dia luka ada infeksi, mungkin ada rongga gitu. Ada infeksi. Produksi cairannya banyak. Itu bisa tumbuh berlebih juga. Nah, maka dari itu supaya tidak bisa tumbuh berlebih, pakai balutan yang menyerap cairan supaya tidak mensupport granulasi itu tadi. Ya, apa itu contohnya? Ada yang namanya foam. Boleh dipakai, boleh dipakai. Di samping itu foam itu mempunyai fungsi itu mempertahankan apa namanya? Meminimalisir terjadinya hipergranulasi. Jadi kalau sudah kelihatan sejajar tepi luka, jangan lagi disupport, begitulah prinsipnya. Terus gimana Pak? Pakailah balutan yang mampu mempertahankan granulasinya, mempertahankan kelembaban sehingga granulasi tidak berlebih. Salah satunya pakai foam contohnya, ya. Atau Pak enggak ada foam Pak, ya bolehlah mungkin pakai kasa tapi silakan pakai zinc cream, mungkin contohnya mau pakai zinc creamnya tapi tipis. Jangan dikasih tebal, kalau tebal hiper itu akan tumbuh secara berlebih. Itu awal munculnya hipergranulasi seperti itu, Mbak. Hati-hati pada luka akut yang postoperatif contohnya, pada kondisi postoperatif, luka jahitan atau luka apalah yang disatukan ya, primary healing, yang tipe penyembuhannya primary healing. Kemarin baru saya dikontak teman-teman dari Tembilahan, Riau. Ya, dia konsul tuh, ada pasien yang habis jatuh, baru jatuh, di wajah ini panjang sekali lukanya sampai wajah sini. Itu dijahit kan di puskesmas. Ya, dijahit. Nah, itu dikasih metcovazin tebel di sini. Nah, saya telat apa namanya? Jawabnya, saya telepon, tolong dibuka aja daripada nanti jebol semua jahitannya. Ya, itu jangan juga. Kalau ada luka akut jahitan, jangan dikasih zinc cream tebal gitu, jangan. Pasti jebol karena tubuh kita akan melakukan proses lisih, dia akan terstimulasi dia. Ya, kalau seperti itu ya pertahankan aja kelembabannya. Ya kita seninya di situ. Kapan kita menstimulasi granulasinya supaya jalan cepat, kapan dipertahankan, kan gitu kan. Jadi kalau memang sudah sejajar dengan tepi lukanya ya jangan disupport. Kalau support pasti nanti akan terjadi hipergranulasi. Izin bertanya Pak Yusro. Ya, monggo. Menyambung dari pertanyaan Bu Sinta tadi, ketika ada overgranulation, apa yang harus kita lakukan? Itu pertanyaan dari saya. Kemudian yang kedua, ketika tadi berbicara tentang luka akut ya, mungkin luka post jahit gitu ya, perawatan yang efektif adalah setelah 5 hari. Bagaimana dengan
kronis, luka yang kronis seperti yang JM tadi, idealnya berapa hari sekali harus dirawat? Terima kasih. Oke, ya. Bicara kasus hipergranulasi ya, Bu Suci ya. Hipergranulasi, Ya. nah kalau sudah terjadi hipergranulasi, lihat hipergranulasi ketinggiannya berapa mili, Bu. Ya. Kalau ketinggiannya baru katakan 2 mili, masih boleh tekan pakai foam. Pakai foam. Ya, dressing yang namanya foam. Itu mempunyai kemampuan menekan hipergranulasi. Tapi silakan pilih foam yang kualitas bagus. Ya, karena sekarang foam itu banyak, Bu. Yang harga 80, 90 satu lembar ada yang 30.000 ada. Jadi kalau untuk menekan hipergranulasi silakan cari foam yang memang kualitasnya bagus. Tekan dia, jangan lagi dikasih primary macam-macam, jangan lagi kasih zinc, jangan lagi dikasih hidrogel, ya. Ya, foam itu bertindak sebagai primary langsung pasang, langsung sedikit agak ditekan, ya, di bandit agak ditekan, insya Allah akan turun. Ya, tapi kalau sudah katakan 1 cm, 1,5 cm, ya ketinggiannya, ya kalau mau cepet ya mau tidak mau harus di cutting. Di cutting itu digunting, Bu. Nah, kalau di cutting resikonya berarti proses penyembuhannya kembali lagi ke fase inflamasi. Oke? Jadi kembali lagi ke fase inflamasi itu. Jadi sayang, berarti kita memperlambat proses penyembuhan bukan siapa-siapa, berarti kita atas kelalaian kita. Maka dari itu jangan sampai kalau sudah sejajar dengan tepi lukanya, jangan sampai kita support terus. Supaya tidak hiper, ya kalau sudah sejajar tepi luka, mainkan foam, silakan boleh untuk menekan supaya tidak hiper. Nah, ini pengalaman beberapa 2 tahun lalu, kalau tidak 1 tahun lalu. Saya ada konsulan dari Kendal. Itu dikirim foto ke saya, itu satu sentian di telapak kakinya. Hiper sudah. Saya sudah minta untuk dibawa ke dokter bedah untuk dilakukan cutting. Karena kalau tentunya kompetensi cutting itu tidak boleh kalau teman-teman perawat kan janganlah ya. Biarkan dokter bedah yang meng-cutting itu, yang motong. Ya, walaupun kita berani, Pak, ya berani aja. Cuman daripada jadi masalah, itu bukan kompetensi kita kan. Berdarah-darah dan lain sebagainya kan beresiko. Ya sudah, tak minta untuk dibawa ke dokter bedah, tapi pasiennya tidak mau. Nah, teman-teman yang di Kendal, Pak Yus, ada solusi enggak? Ya, solusinya ya paling hanya ditekan foam itu. Dia coba beli foam yang memang kualitas bagus, ditekan selama 1 bulan, nutup itu. Ketebalannya 1 sentian. Ya ini agak ekstrim ya. Ya ini orangnya enggak mau. Tapi kalau memang orangnya mau di cutting ya bisa lebih cepat. Ya prosesnya habis di cutting, dirawat ulang, jangan lagi disupport terlalu berlebihan sehingga nanti tidak akan muncul hipergranulasi. Jadi itu, Bu. Yang kedua terkait dengan hari keberapa biasanya untuk luka akut. Hari luka akut pesannya kan silakan dibuka lewatkan fase inflamasi. Ya, idealnya kalau memang tidak bisa dilakukan, tidak berdaya kita melakukan itu di rumah sakit, berarti silakan ikuti pola rumah sakit hari ketiga, tapi catatannya jangan manipulasi apapun pada lukanya. Buka, cuci, lembut, gentle, habis itu tutup kembali. Ya, tentunya dengan konsep yang benar. Silakan, enggak apa-apa. Boleh dibuka hari ketiga, tapi karena memang PR-nya kalau mau merubah itu kan yang harus kita rubah salah satunya kalau di rumah sakit kan standar operasional prosedurnya harus diubah dulu. Nah, bagaimana untuk luka kronis? Kalau luka kronis, kalau di rumah sakit biasanya tiap hari, Bu, ya. Ya. Kita tidak mestinya tidak merekomendasikan untuk luka kronis kok tiap hari. Standarnya sebagaimana yang berdasarkan experience yang kita lakukan selama ini adalah 3 hari baru kita buka. Ini bukan standar terus bakunya ada 3 hari yang mengatakan referensi, bukan. Tapi selama ini kalau kita menggunakan balutan yang standar, balutan-balutan yang modern, kurang lebih 3 hari itu sudah
produksi cairan luka itu juga sudah banyak, kadangkala ya sudah mulai rembes. Ini yang menjadi alasan kenapa harus diganti. Ya, karena baru sehari pun kita ganti balutan. Kalau sudah rembes, itu harus diganti, Bu. Ya, sehingga kalau 1 hari kok sudah rembes, berarti kita memilih balutannya tidak tepat. Kita tidak bisa mengidentifikasi, oh jumlah cairan luka ini banyak. Oh. Kenapa kita pakai balutan yang mempunyai kemampuan menyerapnya sedang, kok tidak pakai yang punya kemampuan menyerap banyak, kenapa begitu kan gitu kan? Ya, sehingga ketepatan memilih dressing atau balutan itu sangat berpengaruh kaitannya dengan kapan dibuka. Tapi standar sekarang selama ini kita pakai standarnya 3 hari kita buka. Ya. Dengan catatan bukan kasus-kasus gangren ya. Kasus gangren tidak berani kita nunggu sampai 3 hari. Nanti kita kejar-kejaran dengan infeksinya. Ya, kasus gangren selama ini kami ngerjain biasanya 2 hari kami minta kembali. Ya, mau tidak mau kita harus kejar-kejaran bersihin itu untuk proses infeksinya. Itu begitu, Bu. Jadi standarnya tidak ada standar baku mengatakan ini, ada referensi mengatakan harus 3 hari, itu tidak ada. Tapi standarnya adalah bila mana sudah rembes, ada tanda-tanda infeksi, ini adalah syarat harus syarat harus dibuka balutan. Rembes, ada tanda infeksi, pasien sudah merasa tidak nyaman, ya silakan dibuka. Dan rata-rata 3 hari menjelang masuk malam ketiga itu sudah tidak nyaman pasien.